Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Sekali lagi ada haleluya. Haleluya. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan kita. Pagi ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Kita boleh datang ke rumah Tuhan. Ini satu bukti bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Amin. Apapun kondisi kita hari ini, kita tetap bersyukur kepada Tuhan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan.
Siapa yang bersyukur, kita mau angkat tangan kita. Dalam keadaan syukur ataupun tidak syukur, firman Tuhan kita katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Kita mau bersuka cita kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita. Masuk gerbangnya bersyukur.
kita bagi Tuhan, biar kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan. Saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kesaksian pujian dari Milan dan Jens memberkati kita, amin. Bapak Ibu Saudara, ada lagi yang menyaksikan cinta kasih Tuhan? Baik, kalau tidak ada, saya tutup ruang kesaksian. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita. Aku mengasihi Engkau, Yesus.
perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Naikkan pujian ini kembali. Aku mengasihi. Pujian ini mengatakan bahwa kita mengasihi Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Hari ini Dia ada bersama dengan kita. Hari ini Dia melawat setiap hati kita pribadi lepas pribadi. Ketika engkau mengatakan bahwa engkau mengasihi Yesus, Dia melihat kedalaman hatimu hari ini. Dia melihat segenap hatimu hari ini. Apakah hanya dengan suaramu saja engkau berkata bahwa engkau mengasihi Tuhan? Atau dengan segenap hatimu, dengan segala situasi kondisi yang ada, engkau katakan bahwa engkau mengasihi Yesus, Bapak Ibu Saudara. Hari ini Dia memandang dengan senyumnya yang indah. Seperti ketika Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Hari ini secara pribadi lepas pribadi, Yesus berkata kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku dengan segala situasi kondisi yang ada? Haleluya.
Ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu dengan renungan tujuan hidupku hanyalah dan berkati kami dalam kami dan setiap kehidupan kami. Penuhi kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus dan biarlah Kudus dalam hidup kami ya. Berkati juga ya Bapak hamba-Mu yang Kau ya Bapak. Kau hidup Bapak menyampaikan firman. Penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apa yang Tuhan hendak sampaikan boleh sampaikan dan kami boleh memahaminya dari awal mengenai hingga akhir ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan hari ini di penghujung bulan Juni tahun 2025. Kita masih bisa datang kepada Tuhan dalam keadaan badan yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang diberikan pada kita pada kesempatan hari ini. Kalau ada pertanyaan buat kita, bagi kita Allah itu seperti apa gitu buat kita? Ada yang bisa memberikan definisi buat saudara Allah itu apa?
Ibu Gembala. Bapak Valino. Kasih. Yang lain ada? Kalau pemahaman kasih dan lain sebagainya itu masih ajas-ajas yang pertama kita mengenal Tuhan. Tapi setelah kita bertahun-tahun mengikut Tuhan, tentu kita kenal pribadinya. Tidak mungkinlah saya bergaul dengan seorang yang bernama Tan Bengli bertahun-tahun, hampir 37 tahun yang lalu. Pengenalan saya seperti dia, seperti biasa aja, tentu tidak. Tentu pemahamannya akan lebih detail. Saya jadi tahu apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Belum masuk ke bagian yang lain. Tampilkan nomor 1. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat. Kristus itu hidup. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa saat sekarang. Dan dia kuat karena dia punya kuasa. Dia punya kuasa. Seorang pun tidak dapat berdalih kepada dia ketika berhadapan dengan dia. Setiap pencobaan yang dilakukan oleh orang Farisi dan orang Saduki putus oleh dia, dipatahkan oleh firman Tuhan. Dan setiap godaan iblis yang datang kepada dia dipatahkan oleh firman Tuhan. Itulah Allah kita yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Jangan pemahaman kehidupan kerohanian kita tidak semakin meningkat, tapi semakin dangkal. Semakin dangkal tuh nggak bagus gitu. Artinya tidak bagus. Tapi kalau pemahaman kita semakin dalam, itu lebih bagus. Dan Yesus ini dia sanggup membedakan pertimbangan hati dan pikiran kita. Kan manusia sering berpadanan dengan pemikirannya. Padahal seharusnya hidup orang percaya berpadanan dengan firman Tuhan. Harusnya. Tapi karena kemanusiaannya masih ada, kita bisa melihat bagaimana orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan yang hidup dipimpin oleh firman Tuhan itu berbeda. Dasar pertimbangannya juga berbeda. Kalau orang dunia mungkin mempertimbangkan untung dan rugi, suka dan tidak suka, enak dan tidak enak. Itu manusia wajar. Tapi manusia rohani tidaklah seperti itu. Beda manusia yang biasa dengan manusia yang rohani. Beda manusia yang rohani dengan manusia Allah. Dan apakah masih terlintas dalam pikiran kita bahwa kita mampu bersembunyi dari hadapan Tuhan? Oh, jangan bodoh, saudara. Jangan bodoh. Kalau kau masih berpikir bahwa kau bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan, kau bodoh. Karena tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa bersembunyi dengan dia. Kemanapun kau pergi, dia ada.
Nggak bisa kita lari dari hadapan Tuhan. Karena dunia ini pun sebesar ini, itu Dia yang ciptakan. Dialah yang membuat dunia ini dengan segala isinya. Dan yang paling utama yang harus kita pahami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah apa? Yang harus kita pahami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang harus saudara pahami sebagai karyawan apa? Sebagai karyawan di pekerjaanmu apa? Ya, yang bekerja di sini siapa? Reni, apa yang harus kau pahami? Yang jelasnya pertanggungjawabanmu sebagai karyawan, itu yang harus kau perhatikan. Bahwa kau harus datang jam 7 pagi sesuai dengan tupoksimu. Kau harus membuat laporan harian kalau memang ada. Kau harus membuat laporan mingguan kalau memang ada. Kau harus buat laporan bulanan kalau memang ada. Itulah yang harus kau kerjakan. Bukankah kata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Kepada Tuhan kita memberikan pertanggungjawab, bukan kepada orang, bukan. Saudara tidak bertanggung jawab kepada saya. Dan saya juga tidak bertanggung jawab kepada saudara. Kita sama-sama bertanggung jawab kepada Allah kita. Cuman kapasitasnya kan mungkin beda. Bedanya hanya di situ saja. Yang lainnya sama. Bahwa saya walaupun hamba Tuhan tidak dapat bersembunyi dari hadapan Tuhan. Semuanya terlihat jelas. Nggak ada bedanya. Pada akhir zaman nanti saudara dihakimi, saya pun dihakimi. Malah hambanya duluan paling depan. Yang dihakimi oleh Tuhan. Seperti itu saudara. Nah kira-kira ada spirit nggak dari apa yang tadi kita baca itu? Dari Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Ada nggak spirit yang dapat kita ambil dari apa yang kita baca tadi? Ya, tampilkan nomor 2. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Itulah surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tidak ada tawar hati bagi mereka untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai hamba yang dipilih oleh Allah untuk memberitakan Injil. Dia berkata penderitaan ringan. Penderitaan ringan. Kapal tenggelam, penderitaan ringan. Dipagut ular, penderitaan ringan. Di penjara, penderitaan ringan. Buat Paulus. Nggak ada yang berat. Nggak ada. Sebab apa yang dialami oleh Rasul Paulus, dialami juga oleh orang lain. Beda dengan Kristus. Apa yang dialami oleh Kristus, kita tidak mengalami.
Tidak ada satupun manusia di dunia ini mengalami apa yang dialami oleh Kristus. Nggak ada. Cuma dia sendiri. Jadi kategorinya tidak bisa ringan. Karena untuk dia mati di kayu salib malam harinya, pelunya saja menetes sudah seperti darah. Beda. Jadi kalau saya lapar, saudara juga lapar, kok saya mengeluh? Ya enggak lah. Kan bukan saya sendiri yang mengalami. Kalau saya sakit, saudara juga sakit, loh kok saya mengeluh? Kan saudara juga mengalami. Itu dianggap bagi kita penderitaan ringan, nggak ada apa-apanya. Daripada kehidupan kekal yang akan Tuhan berikan nanti kepada kita. Dan kami hamba-hamba Tuhan tidak memperhatikan apa yang kelihatan, tidak. Mata kami lebih tertuju kepada apa yang tidak terlihat. Siapa di sini yang sudah pernah melihat Firdaus? Nggak ada. Yang sudah pernah melihat kediaman Allah? Nggak ada kan? Tapi kami percaya kediaman Allah itu ada. Surga itu ada. Karena dia berkata, di mana aku berada, engkau pun berada. Nanti pada saatnya kita masuk ke dalam kediaman Allah. Sebagai suatu umat tebusan yang dikerjakan oleh Kristus 2000 tahun yang lalu. Buat kami hamba-hamba Tuhan gak ada tawar hati menghadapi segala situasi dan kondisi yang ada. Gak ada. Bahkan apa yang dirasakan oleh hamba-hamba Tuhan tidaklah seberat apa yang dialami oleh Kristus. Sebenarnya firman Tuhan sudah banyak mengingatkan dan mengajar siapakah Allah itu. Bagaimana dia bertindak, sebesar apakah kuasanya, sebesar apakah kasihnya. Tapi terkadang kita sulit memahami. Kadang-kadang saya heran juga kok manusia sulit ya memahami siapa Allah itu. Mengapa ya? Ada masalah apa gitu? Buat saudara sulit memahami Allah itu. Bagaimana? Sampai saudara tidak mengandalkan dia dalam kehidupanmu. Padahal dia Allah yang Maha Kuasa. Sampai saudara tidak berharap kepada dia. Padahal dia adalah Allah yang Maha Kasih. Di mana salahnya saudara memahami dia? Lanjut. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang yang mudah menjadi letih, menjadi lelah dan lesu, dan turunan-turunan jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Aneh. Aneh. Mereka berlari tapi tidak menjadi lelah. Mereka berjalan juga tidak menjadi lesu. Bahkan mereka terbang sebagai burung raja wali. Susah memahaminya hal yang seperti ini gitu. Sulit. Kan Allah selalu gamblang menyatakan kasih karunia-Nya.
buat kita. Sebab dikatakan di sini, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Allah kita memberikan kekuatan kepada siapapun yang lelah. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Peganglah itu firman Tuhan itu. Jangan kau lepas. Jangan kau lepas. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh keadaan situasi yang ada. Ya, di dunia ini nggak ada yang pasti cuma hidup di dalam Tuhan. Itu aja. Di dunia ini nggak ada yang pasti. Apa yang pasti? Nggak ada. Orang tomat kemarin nggak ada harganya, sekarang 30.000 sekilo. Padahal dibuang-buang orang kemarin. Nggak ada yang pasti. Harga emas menanjak sedemikian rupa. Sekarang harganya berapa? Nggak ada yang pasti di dunia ini. Yang pasti adalah kuasa Tuhan. Penyertaan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu pasti. Nggak ada yang tidak di dalam Tuhan. Siapa menurut saudara? Menurut ya, pemahaman saudara, pemikiran saudara terhadap sosok pribadi seorang di masa perjanjian lama yang tidak pernah gagal dalam kehidupannya. Gagal beda ya dengan jatuh ke dalam dosa. Dia tidak pernah gagal mau ngapain juga. Siapa dia? Daud. Tampilkan selanjutnya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Dia telah menjadi keselamatanku, sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan. Telah mengajar aku dengan keras, tapi ia tidak menyerahkan aku ke dalam maut atau kepada maut. Di tangan kanan Allah ada keperkasaan, di tangan kiri ada umur panjang. Itulah yang Tuhan janjikan kepada kita. Kau mau yang mana? Sehingga Daud memahami. Apakah kau memahami? Bahwa dia adalah kekuatan dan mazmur kita. Tahu mazmur apa? Mazmurlah yang membuat sukacita kita penuh. Apa Daud tidak pernah mengalami kesedihan? Pernah. Tapi dia bermazmur kepada Tuhan dengan apa? Dengan apa? Ya? Nyanyi. Ya, nyanyi betul. Dengan apa? Dengan kecapinya, saudara. Dan kalau dia bermain kecapi, setan aja kabur. Sehingga ketika Raja Saul kerasukan setan, disuruhlah Daud bermain kecapi. Barulah tenang Raja Daud. Dia main kecapi aja, iblis kabur. Itulah Allah kita. Yang siap memberkati.
Tuhan memang mengajar Daud dengan keras. Tapi dia berkata, "Ia tidak menyerahkan aku ke dalam maut." Kenapa Daud bisa berkata bahwa Allah tidak menyerahkan dia ke dalam maut? Kenapa? Ya. Yang lain? Bukan. Daud ini kan cuma sebesar Roni. Berhadapan dengan 2,93 cm. Kalau Tuhan serahkan dia kepada maut, ya, kepalanya udah putus. Orang kecil segede Roni berhadapan dengan orang tinggi 3 meter. Tapi bukan dia yang kalah. Yang tinggi 2,97 meter, kepalanya dipenggal oleh Daud. Itulah pemahaman dia siapa Allahnya. Apakah saudara tidak pernah merasakan kuasa Tuhan? Hingga kau tidak pernah berkata bahwa Allahku adalah Allah yang Maha Kuasa. Kalau belum, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Kalau kau sakit di mana yang sakit kau pegang. Katakan dalam nama Yesus, keluar kau penyakit. Dan lihat apa yang akan dilakukan Tuhan dalam hidup. Kan dia berkata, mintalah, maka engkau akan diberi. Mintalah kepada Tuhan apa yang kau butuhkan. Masa Allah tidak memenuhi sih? Padahal firman-Nya berkata, Allahku akan memenuhi segala kebutuhan hidupku sesuai dengan kasih karunia yang diberikannya kepadaku. Jadi kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi itu berbeda, saudara. Makanya firman Tuhan berkata, dia memberikan berkatnya kepada kita sesuai dengan kasih karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Pribadi lepas pribadi. Seperti itu. Ya, tampilkan nomor 5. Tolong Bapak Alino baca. Mazmur 138 ayat 3. Pada hari yang berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Jika aku berada dalam Tuhan itu tinggi. Enggak ada. Tuhan itu tinggi, namun Dia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesatan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya. Tuhan kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tangan. Selalu tangan kanan Tuhan yang menyatakan kuasanya buat kita. Itulah yang harus kita pahami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
Daud berkata bahwa ketika pada hari aku berseru, engkau menjawab aku. Begitu banyak pengalaman-pengalaman kerohanian yang dialami oleh Daud. Ketika dia harus mempertahankan nyawanya, ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Dan bagi Daud, Allah menyelesaikan segala sesuatu. Yang membuat apa yang sudah Tuhan janjikan kepada Daud menjadi terlaksana. Ketika Samuel diperintah oleh Allah untuk mengurapi salah satu anak daripada keturunan Isai, berapa tahun Daud menunggu supaya dia bisa menjadi raja? Ya? Berapa tahun? Nggak ada yang tahu, satupun. Musuh Daud itu banyak. Tapi dia berkata bahwa Allah mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu. Itulah luar biasanya perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah sekarang jelas musuh yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Siapa? Siapa? Ya? Pengusaha di udara. Jadi setanlah sekarang yang merayu-rayu kita supaya kita jatuh. Dia memang sifatnya penggoda, saudara. Penggoda. Terkadang kita sulit kalau mengandalkan kekuatan kita untuk menghadapi segala godaan-godaan yang ada dalam dunia. Dan iblis tahu benar kelemahan kita tuh di mana. Seperti itu. Tapi kalau kita tetap bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Dia, maka janji Tuhan nyata menjadi bagian dalam hidup kita. Ya, yang terakhir, tampilkan. Hei kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Ketika dikatakan kekuasaannya ada di awan-awan, seperti apa itu, saudara? Apakah betul kekuasaan Allah ada di awan-awan? Ya? Betul? Betul nggak? Hah? Ketika umat Israel selama 40 tahun berjalan di padang pasir, di padang gurun, siapa yang memimpin dia? Di depan. Siapa? Hah? Iya. Yang menjadi penunjuk jalan apa? Berupa apa? Nggak tahu juga.
Tiang awan dan tiang api, saudara. Kalau siang hari dia tiang awan. Oleh karena itulah Daud berkata bahwa kuasa Allah ada di awan-awan. Ketika malam gelap, tiang apilah yang menjadi penunjuk jalan bagi mereka, menerangi perjalanan mereka. Itulah Allah kita. Itu Allah kita. Walaupun lawan kita penguasa-penguasa di langit, tapi Allah kita berkuasa juga di awan-awan. Dimanapun dia berada. Itulah yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Siapakah Allah kita? Tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang melebihi kuasa Tuhan kita. Seperti itu. Apa sih persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita? Bapak Gembala ngomong begitu. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa saja? Betul nggak firman Tuhan berkata seperti itu? Apa ada pencobaan yang melebihi kekuatanmu? Seperti apa yang dialami oleh Kristus? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Kan kau tidak ditangkap, tidak dipasang ini, tidak dicambuk. Kan tidak. Jadi kalau firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa saja. Atau firman Tuhan di bagian lain berkata, kemalahan orang benar itu banyak. Banyak kemalangannya. Tapi Allah memberikan jalan keluar kepadanya. Sama aja bohong. Bohong. Kok ada persoalan? Nih jalan keluarnya. Selesai persoalanmu. Terus apa lagi? Dapat lagi. Ini jalan keluarnya. Selesai persoalanmu. Terus apa lagi? Dapat lagi. Tuhan bilang, ini jalan keluarnya. Selesai persoalanmu. Apa lagi? Bukan kata berkata dia menyelesaikannya bagiku. Itulah Allah kita. Ya kan, kalau nyanyi Allah kita heran dan besar. Allah yang heran. Waduh, semangatnya. Gunung bergoncang, bumi bergoncang, langit jatuh, tetap. Nyanyinya sih pinter. Iman itu kan dari perbuatan. Kalau kau orang beriman, kau berbuatlah sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupanmu sebagai orang percaya. Ya, firman Tuhan tidak saya panjangkan, saya cukupkan sampai di sini. Kita angkat pujian. Haleluya 12 kali.
sekali berkat firman-Mu yang Engkau boleh berikan kepada kami hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu adalah firman yang baik yang mengajar kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memampukan kehidupan kami, memampukan hati dan pikiran kami untuk memahami setiap firman yang kami terima hari ini ya Bapak. Kau berkati hamba-Nya Tuhan, berkati apa yang menjadi pergumulan dalam setiap pelayanannya, kehidupan dalam keluarganya ya Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, Engkau juga berkati kami semua yang sudah rindu untuk hadir di rumah-Mu ya Bapak. Kami juga datang dengan berbagai macam pergumulan dan persoalan. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan, karena kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus persembahan kami, karena kami yakin persembahan yang kami berikan itu hanya berasal daripada-Mu ya Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat pelayanan dari Bapak Kepala, Tuhan berkati. Kita akan memberikan persembahan kita naikkan pujian Allah kita heran dan besar. Setiap masalah kita, amin. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkati. Saya akan bacakan jadwal pengumuman ibadah. Ya, baik Bapak Ibu, karena ada sedikit kendala di multimedia, hari Rabu kita akan ada ibadah Bidstone di gereja maupun juga Zoom meeting pukul 7 malam. Untuk pelayan dilayani oleh Bapak Valino dan juga Bapak Kepala. Hari Jumatnya akan ada pendalaman Alkitab. Hari Jumatnya tanggal 4 Juli pukul 7 malam di gereja, nanti dilayani oleh Bapak Gembala. Hari Minggu ada ibadah Melnap seperti biasa. Untuk ujian Ibu Gembala, kelas media Bapak Gembala, dan
kelas pratama Ibu Gembala. Dilanjutkan ibadah raya disertai perjamuan kudus tanggal 6 Juli. Worship leader Ibu Deborah, singernya Saudari Zelia dan Bapak Roni, kasihnya Ibu Saudari Yoselin, kolektan pertama Ibu Siani, kolektan kedua Bapak Iyo. Itu saja pengumuman dari saya. Tuhan memberkati. Ada pengumuman tambahan? Iya. Masih loading ya. Jadi Bapak Ibu tahu ya, hari Rabu ada ibadah Bitstorm tanggal 2 Juli ya, di gereja maupun juga Zoom. Hari Jumat tanggal 4 Juli ada pendalaman Alkitab dilayani oleh Bapak Gembala. Hari Minggu seperti biasa Pelna pukul 8.30 dilayani Ibu Gembala dan Bapak Gembala. Dilanjutkan pukul 10 ada ibadah raya dan perjamuan kudus. Ya. Baik. Untuk Biston, tugas ujian Vera yang menyampaikan firman Tuhan Bapak Gembala. Jadi hari Rabu ini untuk Biston yang bertugas ujian Vera. Baik. Iya. Kita akan terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan,
kuasa dan kasih-Mu menjadi penolong yang setia dan menjadi Allah yang senantiasa berkati. Terima kasih Bapa. Semoga kami hamba-Mu akan melupakan dalam tangan dan kehidupannya. Ya, berkat yang daripada berkati kehidupannya. Nilai berkatilah iman percayamu, berkatilah kepintaran yang daripada Tuhan memberikan kepadamu, memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, serta kuasa dan kepintaran yang daripada Tuhan yang melalui hidupmu. Nama Tuhan berkati. Damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat kasih karunia anugerah yang berlimpah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan tuntunan alam kasih kudus menyertai berkati menolong dan melindungi kehidupan mulai hari ini sampai ya, berkatilah kesehatanmu, berkatilah kesayanganmu, berkatilah kehidupanmu, juga berkati Tuhan telah menolong, menyertai, memberkati, menolong dan melindungi kehidupanmu mulai hari ini sampai damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat kasih karunia anugerah yang berlimpah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan tuntunan kuasa Roh Kudus menolong dan melindungi kehidupanmu mulai hari ini sampai berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, terima kasih kami kembali datang pada nama kudus yang hari ini. Terima kasih untuk kepada yang kau berkati, baik musik, pujian, musik, jawab, veritas, dan jemaat beberapa pekerja dan para pelayan bertempat ini. Veritas pertama, kedua, kota kasih, kota kemarin dalam nama Yesus. Biarlah apa yang kami kerjakan ini naik ke dalam nama kudus sebagai dupa yang harum yang menyenangkan hatimu. Dan melalui ibadah hari ini nama Tuhan boleh dipuji. Kristen hari Rabu memberkati hamba-Mu yang melayani, demikian juga untuk PA pada hari Jumat berkati hamba-Mu yang melayani, demikian juga untuk ibadah perjamuan kudus pada hari Minggu yang akan datang. Dan musik pujian dan studi doa presentasi PA jemaat beberapa pekerjaan dan para pelayan yang terlibat mereka pakai untuk pekerjaan besar. Bapak, kami juga berdoa bagi Ibu Ami di masa tuanya, minta memberkati menolong beliau. Demikian juga Ibu Eng, terima kasih untuk sembuhan bagi matanya. Biarlah Engkau saja yang senantiasa menyertai dan memberkati hidupnya. Dan terima kasih juga untuk sembuhan bagi kaki Ibu Gembala, jadi boleh kembali pulih dan kembali siap melaksanakan tugas dan kewajiban. Kami juga berdoa bagi Ibu Premi segala pasal penyakit yang timbul dalam nama Yesus. Pengampunan daripada membaik dari semua penyakit. Kami juga berdoa bagi Mama daripada Saudara Roni yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Kiranya Jamah Bapak kehidupan. Jika Engkau berkenan memberikan kesembuhan daripada dalam nama Yesus, saja yang memberikan kekuatan dan sejahtera sukacita yang daripada serahkan orang tua ini ke dalam dan memberikan yang terbaik baginya. Kami juga berdoa bagi Bapak Starko atau di masa tuanya, untuk hadir di tengah-tengah kehidupan memberikan damai sejahtera dan sukacita yang mulutnya boleh mengucap syukur atas penyertaan. Berkati juga anak-anak dan cucu. Kami serahkan juga Pak Bio kebutuhan segala masalah penyakit dalam tubuhnya dalam nama Yesus Kristus. Pengampunan daripada mempunyai sebuah hidup. Terima kasih Bapak yang dalam surga. Tidak lupa kami berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Bahari, terlebih lagi terima kasih kami semua mas maupun pasien dosa. Kita berkati Bapak. Apa yang dikerjakan oleh berhasil bangsa yang pastikan terus kami semua. Terima kasih Bapak, amatmu, gerejamu, kabar ibu, kamu di Indonesia dan seluruh yang kamu berdoa. Sakit yang sembuhkan, yang bisa dihidup. Antara tindas perangkat yang memberikan kekuatan dan banyak kekurangan. Terima kasih Bapak. Sebentar selesai ibadah kami tinggalkan tempat ini supaya kami sepanjang perjalanan dan segala macam orang letakkan. Kemanapun kami pergi, kami menyertai berkati menolong dan melindungi kehidupan kami sesuai dengan hukum.
Terima kasih Bapak, ini dan doa kami yang sudah kami minta naikkan. Hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur. Sekarang sudah aku terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa. Berkat kasih karunia anugerah yang berlimpah daripada Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan tuntunan Allah Pastor Kudus menyertai berkat yang menolong dan melindungi kehidupan kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, terima kasih.